Selamat sore Jemaat Tuhan, pada hari Jumat Agung ini, seluruh umat Tuhan di seluruh dunia dari berbagai denominasi gereja memperingati akan hari kematian daripada Juru Selamat kita Yesus Kristus yang rela berkorban di atas salib untuk mengampuni dosamu dan dosaku. Oleh karena itu khotbah kita pada sore hari ini bertemakan The Victory in Jesus, itu tema yang umum, kemenangan dalam Kristus, dalam Yesus. Dan judul kali sore ini adalah Kristus penghancur iblis, penguasa maut. Ibrani 2 ayat yang keempat. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan dan sikap hambamu, sehingga hambamu lagi jadi juru bicara Allah. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kristus penghancur iblis, penguasa maut. Terus sekali mari kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Ibrani 2 ayat ke-14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan atau menghancurkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saya ulangi yang bagian B. Supaya oleh kematian Yesus, ia yaitu Yesus memusnahkan atau menghancurkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, kematian Yesus itu menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut. Terus sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus adalah firman Allah, sang kalam Allah yang menjadi daging. The word became flesh. Firman itu telah menjadi daging. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Terus kalian, ini bertentangan dengan pemahaman gnostisisme yang ada pada waktu itu, yang menganggap daging atau tubuh itu adalah penjara roh. Daging atau tubuh itu adalah penjara roh. Itu kata gnostisisme. Sekalian, roh itu dianggap suci. The spirit is holy. Daging dianggap najis. Ya, dianggap dosa. Maka dari itu, tubuh yang adalah penjara roh, tubuh itu harus disiksa. Itu kata mereka. Ini mungkin seperti yang dilakukan oleh satu tokoh agama ya yang coba berusaha menyiksa tubuhnya supaya yaitu supaya roh manusia yang suci itu bisa keluar. Dia menyiksa tubuhnya yang dianggap najis itu. Terus kalian, pertanyaannya, apakah semua roh itu suci? Apakah semua spirit itu holy? Terus kalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan dapati satu hal yang penting. Ada banyak yang disebut roh jahat. Roh jahat itu banyak. Tidak tahu kita berapa jumlah yang pasti, tapi pasti banyak sekali. Kalau sekalian, apakah semua tubuh identik dengan dosa? Apakah semua tubuh itu identik dengan dosa? So sekalian, kita ingat, tubuh Tuhan Yesus dipakai untuk memuliakan Bapa surgawi. Tubuh Yesus dipakai untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kalau kita mempelajari firman Tuhan tentang tubuh, maka kita dapat satu hal yang penting. Tubuh adalah netral, tergantung bagaimana digunakan dan untuk tujuan apa. Tergantung bagaimana digunakan dan untuk tujuan apa. Tubuh itu netral. Oh, sekalian, tubuh Tuhan Yesus itu punya darah dan daging. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Seperti gambar ini. Keluarlah darah dan air dari tubuh Tuhan Yesus yang ditombak itu. Hal ini melawan gnostisisme tadi.
Kenyataan nih melawan gnostisisme tadi. Demikianlah kita mengenal roh Allah, kata 1 Yohanes 4 ayat 2. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dalam bahasa Inggris dikatakan human body, tubuh manusia, berasal dari Allah. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai human body, tubuh manusia, berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Mengapa Yesus harus menjadi tubuh, menjadi manusia? Mengapa? Agar dia bisa mati bagi umatnya. Kalau Yesus tidak mengambil tubuh jasmani, bagaimana dia bisa mati bagi umatnya? Tapi dia rela dia mengambil tubuh manusia. Ya, 2000 tahun yang lalu dia menjelma inkarnasi itu. Supaya dengan tubuh manusianya dia rela mati bagi umatnya. Upah dosa adalah maut atau kematian. Mengapa harus disalibkan? Jawabannya karena salib adalah hukuman yang terkutuk. Itu firman Tuhan katakan demikian. Salib adalah hukuman yang terkutuk. Dari mana kita tahu? Galatia 3:13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, kitab Taurat mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Yesus karena kasihnya rela menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oh, puji Tuhan. Sungguh kasihnya luar biasa. Kristus telah menanggung kutuk tersebut untuk menebus umatnya dari hukuman terhadap dosa. Dia telah menanggung kutuk itu. Walaupun beliau sebagai manusia tidak pernah berbuat dosa. Ya, tapi ketika dia memikul salib, dia menanggung kutuk tersebut, kutuk dosa itu. Puji Tuhan. Bagi umat yang sungguh percaya kepada Yesus, tidak ada lagi kutuk. Puji Tuhan. Kutuk dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus. Kita beriman kepada kasih Yesus dan kuasa Yesus. Ya, bagi umat yang sungguh percaya kepada Yesus, tidak ada lagi kutuk. Ini suatu hal yang luar biasa. Penting sekali. Dan sekalian, mantra pun dikatakan tidak mempan. Mantra pun tidak mempan. Dari mana kita tahu? Bilangan 23 ayat 23a. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ini firman Tuhan katakan demikian. Ya, tidak ada mantra yang mempan terhadap umat Tuhan. Asal umatnya tidak membuka celah kepada iblis. Ini penting sekali. Asal umatnya tidak membuka celah kehidupannya. Misalnya saja berteman dan mempunyai jimat, itu namanya membuka celah. Ya. Asal umatnya tidak membuka celah pada iblis, iblis tidak bisa mengganggu kehidupannya. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kematian adalah fakta yang tidak dapat disangkali oleh manusia. Itu kematian. Tidak bisa disangkali oleh manusia. Sebab upah dosa ialah maut, itu kata firman Tuhan. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, Mary Baker Eddy seperti gambar ini adalah pendiri, maaf saya sebut dengan bidat Christian Science. Ya, yang berusaha menyangkali adanya kematian. Ya. Kenapa Mary Baker menyangkali itu? Karena memang sejak dari muda beliau sudah sering terkena penyakit. Sehingga beliau berusaha negation, menyangkali adanya penyakit itu. Ya. Ia menganggap kematian hanya ilusi, sebagai hal yang tidak nyata katanya. Kematian hanya ilusi dan kebohongan dari kehidupan materi. Itu kata Mary Baker. Sekalian, bagaimanapun dia menentang atau menyangkali adanya kematian itu, tetapi pada tanggal 3 Desember 1910
dia sendiri alami maut itu. Ya. Jadi bagaimanapun dia menyangkali, dia mengalaminya sendiri. Sekalian. Oke. Nah, kematian itu adalah perpisahan. Itu kata firman Tuhan. Kematian adalah perpisahan. Lalu sekalian, ada 3 macam kematian dalam kalau kita belajar firman Tuhan, yaitu kematian rohani, jasmani, dan kematian kekal. Kematian rohani adalah perpisahan antara Allah dengan manusia. Itu kematian rohani. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka langsung mengalami kematian rohani. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati di sini mempunyai arti perpisahan antara Allah dengan manusia. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka berusaha untuk bersembunyi dari hadirat Allah. Padahal tidak mungkin. Allah Maha tahu. Ya, mereka berusaha bersembunyi tapi Allah Maha tahu. Sekalian. Kematian jasmani, tadi kematian rohani, sekarang kematian jasmani berarti atau berakibat kematian rohani. Ya, kematian jasmani adalah akibat dari kematian rohani. Karena dia sudah mati rohani, maka berakibatkan kematian jasmani. Setelah pelanggarannya, Adam masih hidup sampai usia 930 tahun sebelum mengalami kematian jasmani. Kejadian 5 ayat yang kelima. Ini penggenapan dari perkataan Tuhan. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19b. Oke. Rasul Paulus menegaskan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Nah, saya mengutip satu gambaran God's first man, manusia pertama, yaitu Adam. Ya. Lalu ada God's second man, yaitu Kristus yang disebut sebagai Adam kedua. Ya. Kalau orang bersatu dengan Adam, maka dia ketularan dosa warisan dari Adam. Tapi kalau orang itu percaya pada Kristus, maka dosa Adam dihapuskan, diampuni. Puji Tuhan. Terus sekalian dikatakan, you must be born again. Kamu harus dilahir barukan karena percaya pada Yesus. Maka kita disatukan dalam satu kesatuan yang baru, yaitu dengan Adam kedua, the second Adam, yaitu Kristus yang suci itu. Biarlah kita terima keselamatan dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, bagi orang beriman, setelah mengalami kematian jasmani, maka jiwa atau rohnya diterima oleh Tuhan di surga. Setelah mengalami kematian jasmani, maka jiwa atau rohnya diterima oleh Tuhan di surga. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dalam bahasa Yunani pneuma. Nyawa itu pneuma. Stefanus, martir Kristen pertama dalam sejarah gereja, yaitu Kisah Rasul 7 ayat 15, ketika dirajam oleh batu oleh para orang Yahudi waktu itu, dikatakan sedang mereka melemparinya dengan batu itu, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, terimalah pneumaku. Dan Stefanus diterima oleh Tuhan di surga, rohnya. Bagi umat Tuhan, kematian fisik adalah
pintu gerbang menuju tempat kediaman Kristus. Puji Tuhan. Bagi umat Tuhan, kita akan mengalami kematian fisik pada suatu kali. Itu merupakan pintu gerbang menuju tempat kediaman Kristus. Dalam Filipi 1 ayat 23. Puji Tuhan. Ya. Kematian jasmani bagi orang beriman disebut sebagai fall asleep dalam bahasa Inggris ya. Kematian jasmani bagi orang beriman disebut sebagai fall asleep, yaitu tidur, beristirahat. Misalnya lihat Markus 5 ayat 39, Kisah Rasul 7 ayat 60 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kematian jasmani disebut sebagai fall asleep, tidur, beristirahat. Suara di surga meneguhkannya. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kematian jasmani ya. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan. Orang yang percaya Yesus, satu kali kita dipanggil oleh Tuhan mati jasmani, kita disebut sebagai orang-orang yang beristirahat dari jerih lelah kita, dan roh kita disambut oleh Tuhan di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka yang tidak beriman kepada Yesus, pada saat alami kematian jasmani, mereka akan dibinasakan ke dalam neraka. Rohnya dikirim ke neraka karena semua manusia berdosa. Ya, kalau mereka tidak menerima juru selamat, ya kalau dipanggil Tuhan, ya rohnya masuk neraka. Ya. Tubuhnya ya dikuburkan atau dibakar atau dimakan ikan atau apa, tapi rohnya masuk neraka. Sangat menyedihkan. Jadi janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28, Lukas 12 ayat 4. Nah, bagi yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, kematian jasmani adalah kutukan, hukuman dan musuh yang terbesar dan paling menakutkan. Ya, biarlah kita terima Yesus. Tapi kalau kita nggak beriman kepada Yesus, maka inilah yang terjadi. Kematian jasmani adalah kutukan, hukuman dan musuh yang terbesar dan paling menakutkan. Kematian jasmani memutuskan hubungan orang itu dari Allah dan menutup kesempatan baginya untuk memperoleh hidup kekal. Karena setelah kematian jasmani, orang itu rohnya nggak dapat lagi keselamatan. Ya, kesempatan untuk percaya Yesus hanya pada waktu nyawanya, rohnya masih ada pada tubuh jasmaninya. Iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Ya, ini berita yang indah sekali. Iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Kolose 2:15. Pada salib itu, Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Di atas salib, Yesus membuat roh yang memerintah, membuat iblis dan roh jahat menjadi tidak berdaya lagi. Puji Tuhan, haleluya. Iblis dikalahkan Tuhan Yesus di atas salib. Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, yang menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu. Iblis sebagai makhluk roh, bagaimana mengikatnya pertanyaannya? Kalau makhluk jasmani gampang mengikatnya, tapi mengikat makhluk roh bagaimana caranya? Rantai macam apa yang dipakai untuk mengikat makhluk roh?
Jawabannya adalah dengan kuasa dan rantai rohani juga. Bisa mengikat makhluk roh, ya dengan kuasa dan rantai rohani juga. Sekalian, kapankah hal itu terjadi? Iblis dan roh-roh jahat diikat oleh rantai rohani. Kapan hal itu terjadi? Pada saat Yesus mati di salib. Pada saat Yesus mati di salib ada satu kejadian yang luar biasa yang sifatnya rohani, yaitu iblis dan roh jahat diikat oleh kuasa Tuhan yang berbentuk rohani itu. Dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Luar biasa ya. Dengan menyalibkan surat hutang itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Pada salib itu, Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Di atas salib. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di atas salib Yesus mengalahkan iblis dan roh-roh jahat. Puji Tuhan. Diikat, kata diikat berarti masih bisa bergerak, tetapi terbatas. Ya. Iblis bagikan singa yang mengaum-ngaum, tetapi giginya sudah dicopot. Ini perbandingan saja, ya ilustrasi. Iblis bagikan singa yang mengaum-ngaum, tetapi giginya sudah dicopot. Ya, lihat ini, singa kalau ada giginya ya seperti gini. Dia bisa menerkam, dia bisa menggigit, dia bisa mengoyak-oyak tubuh lawannya. Tapi kalau giginya sudah dicopot, hanya mengaum-ngaum, aumannya mengerikan, tapi nggak ada gigi lagi. Itu adalah seperti iblis yang sudah dicopot oleh kuasa Tuhan, giginya, taringnya. Ya, hanya bisanya coba menakut-nakuti manusia. Tapi sebenarnya tidak perlu kita takut. Sebab iblis bagikan singa yang mengaum-ngaum, tapi giginya sudah dicopot oleh kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Keberadaan iblis sekarang adalah, iblis sekarang belum dilemparkan ke neraka ya. Yesus pada waktu Yesus datang kedua kali, iblis akan dilemparkan ke dalam neraka. Tapi iblis sekarang masih ada di dunia ini untuk melatih iman dan kepribadian umatnya. Untuk melatih iman dan kepribadian umatnya. Saudara sekalian, saya ambil contoh. Ini misalnya para nelayan di satu negara, saya lupa negara apa. Kalau pergi ke laut lepas itu, mereka menangkap ikan tuna. Ikan tuna yang cukup mahal itu ya. Ditangkap, ditaruh di kapal mereka untuk dibawa ke daratan. Ya. Tapi sepanjang jalan, ketika ikan tuna sudah ditangkap, ditaruh di satu akuarium yang besar gitu ya, atau satu bak yang besar, mereka digoncang-gancing ya di atas kapal tuh. Kok dibiarkan begitu saja mereka bisa pusing, dan sebagian ikan tuna ketika sampai di daratan mati karena mabok mungkin ya. Lalu bagaimana caranya supaya ikan tuna nggak banyak mati? Maka mereka memakai ikan hiu yang tidak besar, yang mungkin baru remaja atau masih anak-anak. Nah, ikan hiu itu karena naturnya, ya sifat alamiah yang memang suka mengejar, maka ditaruh seekor ikan hiu yang kecil di dalam kolam ikan tuna di dalam kapal tuh. Wah, ikan hiu yang merupakan penyerang itu terus mengejar ikan tuna itu di dalam kolam yang ada di kapal tuh. Akibatnya ikan tuna terus berputar-putar, terus berlari-lari, berenang itu, ya. Dan rupanya dengan terus berenang itu karena dikejar oleh ikan hiu, ikan tuna sampai lupa untuk jadi mabuk.
Sehingga dalam hasilnya setelah ditaruh ikan hiu yang kecil itu, ikan tuna malah tetap bisa hidup sampai di daratan. Bapak sekalian, demikian juga keberadaan iblis. Ya, keberadaan iblis itu seperti ikan hiu kecil yang menakut-nakuti, yang mengejar-ngejar, yang melakukan teror kepada umat Tuhan. Tapi jangan takut kepada iblis, karena iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas salib, bagaikan seekor singa yang sudah dicabut taringnya. Ya. Iblis diizinkan ada di dunia ini untuk melatih iman dan kepribadian umat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iblis dikalahkan dengan nama Tuhan Yesus. Cukup panggil namanya dengan iman. Iblis dikalahkan dengan nama Tuhan Yesus. Markus 16:17. Sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Mereka mengusir roh jahat atas namaku. Cukup sebut dalam nama Yesus. Roh jahat yang ada di satu orang, satu tempat itu diusir. Saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Maka roh jahat itu akan pergi. Bukan dengan memakai nama lain. Hanya nama Tuhan Yesus saja. Saya sudah mengalami beberapa kali. Dan ternyata itu bukan bohong. Itu betul. Asal kita beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bukan dengan kuasa dukun kita mengusir roh jahat. Ya, dukun hanya mengganti roh jahat yang lebih rendah dengan roh jahat yang pangkatnya lebih tinggi. Nah itu. Kalau seorang memakai dukun, ya, untuk menolong temannya yang diganggu roh jahat, ya, dukun hanya mengganti roh jahat yang lebih rendah, rankingnya lebih rendah, diganti dengan roh jahat yang pangkatnya lebih tinggi. Umat Tuhan tidak takut akan kematian. Kematian adalah pintu gerbang menuju kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan. Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, luar biasa. Hanya firman Tuhan yang disampaikan lewat hambanya Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau dia hidup, memuliakan Kristus. Tapi kalau dia mati, mati adalah keuntungan. Karena dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Rohnya bisa masuk surga. Ya. Puji Tuhan. Nah, ini seperti yang diucapkan oleh Ahok sekian tahun yang lalu ketika dia diwawancarai oleh Mata Najwa. Ahok mengutip satu ayat ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia katakan itu di depan pesawat TV, ya, stasiun TV nasional. Dan jadi teladan, jadi contoh, jadi kesaksian yang hidup. Puji Tuhan. Sekalian biarlah firman Tuhan pada Jumat Agung ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan memberikan kita satu keyakinan bahwa Yesus sudah rela mati menggantikan kita orang berdosa. Dia yang rela mati dan kemudian dia bangkit pada 3 hari kemudian. Itu memberikan kita hidup kekal. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus.
kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, angkat tangan kananmu dan berkata, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, angkat tangan kananmu dan berkata, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya, tiada duanya. Sekali lagi, tiada duanya, tiada duanya. Dengan lidah kami yang terbatas ini, Tuhan, kami sungguh-sungguh tidak dapat mengutarakan hati kami yang begitu bersyukur kepadamu. Karena Engkau rela berkorban, Engkau yang Maha Suci rela berkorban bagi kami. Engkau rela mati di atas salib dan 3 hari kemudian bangkit kembali. Untuk kami orang berdosa bisa memperoleh hidup kekal. Bersyukur dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih. Biarlah cinta kasih kami kepada Tuhan kembali dikobarkan. Karena Tuhan begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus.